Inilah cahaya matahari yang sangat panas terik yang menyorot di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung yang biasa dirasakan berhawa dingin ataupun sejuk. Meskipun matahari menyinari, kini sudah hampir 1 pekan, cuaca di Bandung dirasakan panas oleh warga Kota Bandung. Agak panas, beda dari sebelum-sebelumnya, karena mungkin sudah mulai macet dan banyak wisatawan yang datang ke sini. Jadi udah nggak sedingin sebelum-sebelumnya. Udah berapa hari dirasakan suhu panas sendiri? Seminggu ke belakang sih udah lumayan panas banget. Biasanya Bandung itu maupun sebanyak wisatawan apapun biasanya sekarang tuh dingin atau gimana. Cuman akhir-akhir ini emang udah lumayan panas sih. Seberapa panas sih Pak di sini? Waktu itu bisa sampai 35 derajat, biasanya nggak sampai kayak gitu. Kalau dibanding dari bulan sebelumnya sih, bulan ini tuh rasanya hawanya panas banget sampai ke badan, terus yang di tangan apalagi tuh kayak gerah gitu. Padahal malam aja biasanya kan dingin ya di Bandung, tapi ini kali ini pas malam itu kayak sudah nggak enak cuacanya, bahkan di dalam mobil. Gitu. Jadi AC tuh nggak ngaruh. Warga mengantisipasi panasnya terik matahari dengan menggunakan jaket, sarung tangan, dan skincare, terutama saat bepergian atau keluar rumah. Sementara menurut BMKG untuk suhu normal di Bandung dan sekitarnya itu biasanya hanya 31 sampai 32 derajat Celcius. Namun untuk beberapa hari ini mencapai 34 derajat Celcius. Panasnya cuaca diakibatkan karena kemarau dan pertumbuhan awan relatif rendah, sehingga terjadinya cuaca panas yang begitu terik. Di saat ini kondisi suhu udaranya memang ke bulan September Oktober akan terasa lebih panas. Kenapa? Karena memang ada pergerakan semu matahari ya, yang pada tepatnya di tanggal 23 September posisi matahari berada tepat di atas ekuator yang nanti terus bergerak ke wilayah selatan, seiring nanti akan memasuki di perubahan musim, nanti akan memasuki di awal musim hujan yang memang prediksinya masih di bulan November. Kemudian memang dari pantauan data yang ada selama 1 minggu ke belakang, suhu udara yang tercatat di wilayah pengamatan sini di Cemara, Sukajadi, yang paling tinggi tercatat di 34 derajat Celcius, yaitu di tanggal 26 September kemarin. Dan memang ini lebih naik bila dibandingkan dengan yang klimatologi yang tercatat di bulan September ini antara kisaran di 32 atau 33 derajat Celcius. BMKG menyatakan kondisi tersebut diprediksi akan sampai pada bulan Oktober. Namun jika pertumbuhan awan relatif lebih banyak, hawa panas akan berkurang. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, tidak hanya di Jakarta yang rasanya ini panas, tapi ternyata di Bandung, Jawa Barat yang biasanya sejuk, dingin juga saat ini tengah panas ya, suhunya panas. Tinggi. Biasanya tuh di Bandung, kalau dulu saya tinggal di Bandung, sekitar 25, 26, tapi sekarang ada yang sampai 35 derajat Celcius. Kita langsung aja ya, Fen. Undang siapa nih? Kita tanyakan langsung bersama dengan Ibu Erma Yuli Hastin, selaku peneliti dari BRIN. Selamat siang, Bu Erma. Selamat siang, Mbak Ana, Mbak Vena. Bu Erma, ini di Bandung, Jawa Barat sampai 35 derajat Celcius. Hari ini seperti apa sih, Bu? Ya sama. Jadi di bulan September ini, kalau kita melihat data selama 1 bulan penuh, ini sudah hampir 1 bulan begitu ya, itu ada peningkatan, ada tren naik dibandingkan Juli dan Agustus, bahkan Juni begitu ya. Jadi September ini terlalu sering kita menerima suhu maksimum itu mengalami peningkatan sampai 32, 33, 34, bahkan tadi dinyatakan 34 begitu ya. Jadi semua itu di atas 31 derajat Celcius. Sementara bulan Juni, Juli, Agustus hampir tidak pernah ada suhu di atas 30. Jadi kita menggunakan data nih, berbasis pada data, kondisinya memang jauh lebih panas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di musim kemarau begitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat Bu, faktor yang menyebabkan cuaca di Bandung ini panas tuh apa? Betul karena ada tutupan awan yang sudah menipis? Ya, intinya pada bulan September ini kondisi keringnya kan lebih parah dibanding sebelumnya. Pertama karena minim awan atau hampir clear sky. Kita mengalami kondisi dry spell, itu kalau bulan Agustus saja itu masih ada 3 hari hujan gitu ya di Bandung tercatat. Ada 3 hari hujan. Ada 4 hari, masih ada gitu ya waktunya, seminggu itu hujan walaupun cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi untuk saat ini bulan September itu hanya 1 hari saja hujannya di sepanjang ini gitu ya. Bisa Anda bayangkan hujan itu kan dari awan, dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa presipitasi tidak terbentuk
Artinya kelembaban atau relatif humidity atau kelembaban relatif itu sangat rendah. Jadi sudah kering ditambah panas. Itulah yang sekarang sedang kita alami di Bandung. Dan ini sebenarnya kondisi ini tidak umum terjadi atau tidak sesuai dengan klimatologisnya. Mengapa? Ya karena biasanya relatif humidity atau kelembapan relatif itu masih tinggi, masih 70% ya, 60%, sekarang 40, 48% sampai 50%, itu kan sangat kering gitu ya. Dan hal-hal seperti ini itu sebenarnya mirip dengan pola-pola ketika terjadi El Nino kuat tahun 1997, kemudian 2015. Jadi hanya ada 3 tahun saya cek di Bandung itu yang mengalami suhu seperti ini, yaitu pada tahun 2015 pada saat itu ada El Nino, kemudian tahun 2019 itu juga El Nino, dan baru sekarang 2023 ini. Jadi ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Di bulan September ini akan kemudian jika awannya minim, maka itu akan menyebabkan kering, sehingga kondisi yang panas ditambah kering ya. Biasanya panas dan lembab masih mending itu. Tapi kalau panas dan kering menjadi satu, maka itu ekstrim. Sehingga memicu secara kesehatan juga tidak bagus ya. Memicu banyak penyakit juga begitu ya, termasuk yang ada hubungannya dengan penyakit pernafasan. Jadi itu sebenarnya sedang kita alami di Bandung saat ini. Oke, kondisinya ini jarang terjadi. Tadi disebutkan sudah 3 kali terjadi, salah satunya di tahun 2015 dan di tahun-tahun lainnya. Betul. Tapi kalau melihat kondisinya dengan saat ini, apakah memang sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kondisinya justru kalau saya melihat apabila El Nino ini berbarengan dengan IOD yang positif, 2015 itu hanya El Nino saja ya Mbak ya. 2019 El Nino saja, nggak ada IOD positif. Sementara sekarang ditambah dengan IOD positif, berarti kan pola yang parah gitu ya. Dan itu terjadi di tahun 1997 ketika El Nino ditambah dengan IOD positif. Kita akan mengalami hawa cuaca yang panas kering dan tanpa hujan gitu ya selama beberapa hari yang panjang, bahkan mungkin bulanan, hitungannya bukan lagi harian tapi bulanan. Nah itulah hal-hal yang perlu kita waspadai khusus untuk tahun ini. Maka masih ada potensi di bulan Oktober begitu kan. November pun secara angin masih angin kemarau yang menjadi dominasi kemungkinan, sehingga ya kita harus bersiap-siap. November pun itu kita masih panas dan kering ini begitu. Bu Erma, seperti itu fenomena. Kalau kategori suhu normal di Bandung biasanya berapa, kan kalau tadi dikatakan bahwa sudah sebulan bersuhu panas tinggi seperti ini ya. Kalau kategori normal itu berapa ya biasanya? Ya, kalau suhu itu kita selalu mengukur suhu minimum dan suhu maksimum ya, varian harian. Anda perlu tahu bahwa secara klimatologi 30 tahunan BMKG dulu merilis bahwa Bandung itu tidak pernah lebih dari 23 derajat Celcius, 18 sampai 23. Itu sekitar 20 tahun yang lalu kalau kita bicara klimatologi. Nah sekarang new normal, normal baru dengan klimatologi yang baru. Makanya tadi disebut dari narasumber BMKG sekarang ini sekitar 30-an. 30 itu tidak boleh lebih. Harusnya suhu maksimum di Bandung itu maksimal 30 derajat Celcius dalam kondisi yang global warming ya, pemanasan global gitu. Karena kita sudah berubah dalam dekade terakhir, ada akselerasi pemanasan. Bayangkan yang tadinya kita 23 derajat Mbak, saya waktu itu kalau di Bandung jam 7, jam 8 tuh masih keluar uap dari hidung saya gitu ya. Itu tahun 2000-an awal. Sekarang nggak pernah ada kejadian kayak gitu lagi kita rasakan di Bandung. Mengapa? Karena suhu maksimumnya sudah berubah secara drastis, baik suhu maksimum maupun suhu minimum. Berarti sekarang ada new klimatologi. Berarti kita, tapi tetap tidak boleh lebih dari 30. Kalau sudah lebih dari 30 dan terjadi berhari-hari, maka itu hot spell. Itu sudah, wah ini sudah ekstrim ini berarti untuk Bandung gitu. Bu Erma, kalau dalam kondisi ekstrim begini artinya tidak biasa ya, lebih dari 30 ini kan artinya sudah mencapai lebih dari 30 derajat sampai 35 derajat. Ini efek atau dampaknya apa, Bu? Ya efeknya adalah saya melihat di sini ada multiplikasi ya, panas. Jadi kita menyangka bahwa cuma Jakarta kok, Bandung itu kan 700 mdpl, tinggi gitu ya, dataran tinggi. Dan dia dikelilingi oleh gunung yang pasti ada angin katabatik, anabatik begitu ya, yang akan bergantian sehingga wilayah ini selalu mendapat angin sejuk dari gunung-gunung di sekitarnya. Nah kalau sampai anginnya saja sudah panas Mbak, anginnya saja sudah panas, berarti secara sirkulasi angin kan ada perubahan. Jadi kita nggak hanya bicara tentang suhu yang berubah, tapi pola sirkulasi angin harian kemungkinan juga mengalami perubahan.
kita merasakan udah nggak ada angin sejuk sekarang ini, tapi angin panas. Angin panas itu kalau di meteorologi ada angin fon. Angin fon itu panas kering, dia memicu kebakaran, gitu ya. Itu hal-hal penting yang efeknya itu ke lingkungan, termasuk ke kesehatan. Itulah kenapa kita harus menjaga betul secara kesehatan dan lingkungan, jangan menambah lebih panas, perbanyak pohon, begitu ya. Karena untuk Kota Bandung, saya kira urban heat island juga ada pemanasan lokalnya. Karena kan terlalu banyak bangunan-bangunan yang tidak bisa menyerap lagi kelembaban, begitu ya. Apabila ada uap air dan sebagainya sudah nggak bisa diserap tuh oleh permukaan tanah. Nah, hal-hal penting ini saya kira secara lingkungan yang paling memperparah kondisi di Bandung, saya kira. Oke, dengan adanya efek atau dampak tersebut, apa sih yang perlu diantisipasi oleh warga sekitar Bandung selama beraktivitas sampai dengan November nanti, Bu Erma? Saya kira yang paling aman kalau tidak ada kegiatan yang lama di luar, itu usahakan untuk tidak terpapar secara langsung kulit kita. Jadi selalu harus lindungi ya, mungkin dengan segala macam ya, sarung tangan gitu ya kalau naik motor. Kemudian juga jangan lupakan sun protector, karena itu penting sekali, UVB dan UVA yang tidak tersaring dengan baik karena radiasinya sangat optimum di permukaan itu juga menambah parah gitu ya, yang akan tertimpa oleh kita. Kemudian banyak-banyak minum air putih dan usahakan ya sesering mungkin berteduh apabila kita harus di luar secara lama. Dan sebenarnya Mbak, kalau misalnya ada pohon, usahakan selalu berteduh di bawah pohon gitu ya, daripada di bawah bangunan begitu. Lebih baik berteduhnya itu cari yang ada angin, sirkulasi angin alami dari alam begitu. Ibu Erma, kalau dampak langsungnya tadi Anda katakan ini menarik sekali, isu lingkungan begitu, dampak langsung ke lingkungannya apa? Apakah kemudian hewan juga akan terganggu habitatnya? Bisa jadi ya, tapi itu butuh penelitian lebih lanjut begitu ya, butuh ada proven karena memang perubahan iklim secara global itu juga mempengaruhi habitat. Jadi tanaman juga gitu ya, flora maupun juga fauna, jadi binatang-binatang juga. Intinya kita itu harus beradaptasi dengan new normal baru gitu ya. Kalau COVID ada new normal, klimatologi ini juga ada new normal. Bandung tuh sudah sejak 10 tahun lalu saya sudah menulis Bandung sudah tidak dingin lagi, apalagi sekarang. Berarti ini kan sudah semakin parah juga gitu ya, dari akselerasi tidak dinginnya begitu. Nah itu kita harus beradaptasi, dari baju-baju kita, fashion pun harus berubah gitu ya. Dan image kita tentang Bandung sekarang sudah juga harus kita ubah, nggak lagi sebagai kota yang dingin nih gitu. Walaupun memang nanti kalau misalkan El Nino-nya sudah berakhir, apakah akan kembali? Kalaupun kembali, nggak akan persis sama dengan kondisi yang 10 tahun lalu begitu loh. Karena kita sudah tipping point ini pemanasan globalnya. Oleh karena itu saya kira yang paling harus kita antisipasi adalah kita harus mulai beradaptasi intinya. Dan tentunya binatang juga harus beradaptasi juga. Saya kira ada mekanisme di dalam binatang itu untuk beradaptasi, entah bagaimana gitu ya. Tapi yang perlu kita pikirkan juga tentang kepunahan apabila tidak bisa beradaptasi. Cuman itu karena bukan wilayah saya kira peneliti dari biologi itu bisa ditanya apakah ada binatang-binatang misalnya serangga gitu ya, tenggoret atau apapun itu misalnya yang kecil-kecil gitu ya, udah mulai berkurang nih populasinya dan sebagainya. Itu perlu menjadi bukti-bukti bahwa ini sudah menyentuh kepada binatang gitu, seperti itu. Bu, ini kan kasus suhu panas di Bandung ini kan cukup jarang terjadi juga ya. Apakah kemudian dari pihak BRIN juga akan membahas mengenai hal ini, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, sehingga kedepannya ini mungkin bisa menghindari ataupun mencegah adanya situasi seperti ini yang akan kembali terjadi tahun-tahun berikutnya? Ya tentu kami sangat tertarik dengan kondisi ini. Sebenarnya kalau intinya begini Mbak, perubahan iklim itu pasti mengubah pola cuaca harian. Salah satunya variasi temperatur ini sudah terlihat di beberapa kota. Nah ini sesuatu yang sangat penting karena selama ini kita tidak menganggap temperatur itu berubah. Kalaupun berubah kecil banget, tapi nyatanya sekarang enggak. Sehingga kan kita mesti pantau terus nih variasi temperatur harian dan sebagainya dan memberikan rekomendasi bagi kota-kota terutama Mbak ya, karena kan kita ini kayaknya kan lagi semangat-semangatnya Indonesia menambah kota-kota gitu ya. Nah itu kan perlu mempertimbangkan nih bagaimana supaya konsep green, konsep untuk smart climate-nya diterapkan di situ. Karena jangan sampai pembentukan kota-kota baru, pembentukan bangunan infrastruktur baru itu menambah peningkatan variasi dari suhu harian, terutama suhu maksimum. Jangan nambah kontribusi gitu.
dari pengembangan kota ini. Itu yang saya pikirkan. Jadi kami fokusnya tentu adalah dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat tentu saja bagi kebijakan kota-kota ini, supaya kita semua hidup dengan nyaman dan penyelamatan lah ya, menyelamatkan nyawa manusia sebanyak-banyaknya. Karena di luar negeri itu sudah dikoneksikan antara ilmuwan iklim dengan tenaga kesehatan. Karena mereka sudah menyangka ini hot gitu, ini hot. Oke. Ini bumi sekarang tuh sudah ada dalam kondisi yang kita harus prepare. Jadi sudah terkoneksi itu bagaimana ilmuwan memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan kapan saatnya mereka menambah persiapan-persiapan untuk orang nggak kuat dengan panas tersebut. Itu sudah sampai ke sana di luar negeri seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Erma sudah memberikan informasi langsung di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini isu climate change tuh menarik sekali ya untuk dibahas. Selamat siang Ibu Erma.